Akibatnya gue harus diliburin kerja. Dan sampai saat ini udah hampir sebulan lebih. Dan gak tahu sampai kapan. Tapi gue bersyukur sih, ini musibah. Dan semua orang juga ngerasain efeknya. Tapi gue masih bersyukur, karena di balik musibah ini pasti banyak orang-orang yang keadaannya gak lebih beruntung dari gue. Dan gue harus bersyukur soal itu. Karena gue masih bisa makan, gue masih bisa seneng, gue masih bisa dapetin apa yang gue mau walaupun terbatas. Itu adalah salah satu pendapat rekan saya yang ada di Bali, bagaimana COVID-19 dan lockdown terhadap apa yang terjadi di sana. Jadi hari ini 2 hari atau mungkin 1 hari sebelum Ramadan, seperti yang kita tahu, kondisi di sini, kondisi di Jambi itu semakin hari semakin memburuk. Karena tingkat ODP dan PDP di sini persenannya semakin meningkat. Mungkin tidak separah di ibu kota atau di kota-kota lain yang sudah termasuk kawasan red zone, tapi menimbulkan dampak yang sama besarnya, baik itu dari segi kesehatan masyarakat maupun ekonomi. Jadi beberapa hari kemarin saya ada meminta pendapat dari rekan saya yang tinggal di kota yang sama, di kota Jambi, bagaimana pendapat mereka tentang lockdown yang diberlakukan di kota Jambi. Bagaimana juga pendapat mereka tentang program pemerintah untuk mengurangi dampak penyebaran virus COVID-19 ini. Ini kata mereka. Kalau saya bilang sih penting. Kenapa saya bilang penting? Ya karena dengan adanya lockdown di Jambi, kita bisa mengurangi kasus COVID yang ada di Jambi maupun di Indonesia. Lockdown di Jambi tidaklah lockdown yang difikirkan orang banyak. Masih bisa beraktivitas, banyak orang yang masih bekerja, dan banyak pula yang dirumahkan saja. Pemerintah pun sudah mengambil tindakan untuk bulan Ramadan selama wabah ini masih berlangsung. Pemerintah pun tegas dan juga cepat tanggap. Aku harap bisa cepat mati pertumbuhan dari wabah virus ini. Karena corona, aku tidak bisa bertemu dirinya. Perihal lockdown sebaiknya kita mengoreksi diri kita dulu deh, sebagai masyarakat yang pintar kan. Apakah kita sudah mendengarkan himbauan pemerintah untuk tetap di rumah atau masih ngeyel untuk tetap keluar, nongkrong, atau ngelakuin hal-hal yang kurang penting. Mungkin ya ada beberapa orang yang memang harus keluar rumah, apalagi ya mohon maaf yang pemasukannya itu didapatkan per hari. Sisanya ya kita ya sebisa mungkin bantu sedikit pemerintah untuk menuntaskan semua ini gitu loh. Karena dengan kita di rumah itu bisa membantu mereka mengurangi penyebaran COVID-19 ini. Semua merasakan hal yang sama, bosan, stres, dan yang lainnya. Kasihan dong para pekerja yang dirumahkan, para pelaku pariwisata, buruh, dan lainnya. Kasihan juga mereka yang rindu jemput pasangannya, yang rindu nonton, dinner, check-in, segala macam kan. Kasihan dong mereka para pejuang LDR yang sudah jauh malah tambah dijauhkan. Mikirnya gini deh, kita sebagai manusia yang suka bersosialisasi, kita pikirkan juga bagaimana orang lain gitu. Kita pikirkan juga bagaimana pemerintah, bagaimana semua orang di garda terdepan menghadapi sebuah kasus, sebuah masalah yang gak kecil gitu, yang melibatkan banyak orang, banyak masyarakat. Jadi sebaiknya kita membantu mereka lah. Mana kan sebentar lagi Ramadan. Apa kita akan melewatkan Ramadan ini dengan kayak gini terus? Apa kalian tidak rindu tarawihan, tadarusan, main petasan, ngabuburit? Apa tidak rindu buka bersama atau sahur on the road? Apa mau kebiasaan keliling takbiran kita dihilangkan? Kita harusnya berpikir, ayolah mulai dari sekarang kita semua harus bisa melindungi diri kita sendiri. Turunkan sedikit ego kita untuk kepentingan bersama. Minimal ya mengikuti himbauan pemerintah. Minimal jika tidak penting, jangan membantu virus menyebar. Tetap di rumah.